Hai semua, perkenalkan nama saya Aloina Rina Putri Borusurbakti. Saya dari Prodi Bixpro, Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional. Saya dari kelas 1A dengan NIM 25520111021. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sedikit bagaimana dan apa-apa saja tantangan-tantangan saya selama di perkuliahan sebagai mahasiswi Kristen dan bagaimana cara saya mengimani nilai-nilai kekristenan. Capek banget nih belajar. Ngapain ya biar lebih seru? Belajar terus boring banget. Ke pantai seru kali ya? Atau ke gacoan? Kan lagi ada promo tuh. Iya deh, ke gacoan aja. Ngapain belajar? Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman tentang kehidupan saya selama di semester pertama ini. Nah di video pertama itu kita sering sekali mengalami, terkhususnya saya sendiri, saya sering sekali mengalami rasa jenuh, bosan, malas ketika belajar seperti itu teman-teman. Tetapi ada satu perikop ayat firman Tuhan yang mengingatkan saya, yang menegur saya, yaitu pada ayat Amsal 6 ayat 11 yang berbunyi seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah teman-teman, pada perikop Amsal 6 ayat 11 ini mengingatkan saya bahwasanya kita sebagai mahasiswa, tugas kita itu adalah belajar dan kita dituntut menjadi mahasiswa yang aktif, kreatif, dan juga bisa membanggakan diri sendiri, orang tua, dan juga bagi negara. Kita adalah calon-calon penerus bangsa, penerus masa depan, dan juga sebagai generasi muda, generasi yang emas. Kita harus menunjukkan lewat sikap kita, dengan kita rajin belajar, dengan kita mengikuti organisasi yang baik, yang positif, itu bisa membantu kita agar kita bisa menunjukkan nilai-nilai Kristen kita dalam kehidupan sehari-hari kita lewat sikap dan sifat dan juga perilaku kita. Nah, oleh karena itu Amsal 6 ayat 11 ini mengingatkan dan menegur kita dengan keras bahwasanya seekor semut saja, seekor hewan bisa sangat rajin. Bagaimana kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang sangat amat spesial di mata Tuhan, masa kita mau bermalas-malasan? Seperti itu teman-teman. Teman-teman tahukah teman-teman bahwasanya satu-satunya musuh dalam diri kita itu sendiri yaitu kemalasan kita sendiri. Maka dari itu jangan biarkan kemalasan kita itu menyelimuti kita dan membawa kita ke dalam hal-hal yang buruk teman-teman. Mari kita menjadi mahasiswa seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, seturut dengan nilai-nilai Kristiani. Seperti itu. Kau tahu yang sebelah itu BK lebih ya? Kenapa rupanya? Ih, BK cakapnya kau tahu. Baca perlu bikin ya? Iya, dibilangnya hari itu. Ih, aku norak lah, apalah, padahal dia lebih norak. Biasa orang lebay gitu. Menjamin itu, BK lagi. Aku kayak gitu, gak mau kawanku jauh aja. Pas lah itu apa? Pasnya itu. Udah, gak usah. Penimpa aku nengok dia, jijik aku. Nah teman-teman, di cuplikan video yang kedua itu menunjukkan bahwa lingkungan mahasiswa dengan lingkungan yang penggosip. Ada satu perikop juga, yaitu perikop firman Tuhan yang menguatkan saya dan menegur kita, terutama saya sendiri juga, yaitu pada perikop Efesus 4 ayat 29 bunyinya seperti ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah teman-teman, teman-teman pasti tahu dan pasti ingat bahwasanya ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Maka teman-teman, kita harus menjaga mulut kita agar tidak menjadi harimau bagi diri kita sendiri dan juga terutama bagi orang lain. Karena mulut itu adalah bagian tubuh yang sangat kecil, yang bisa dibilang tidak sangat berpengaruh, tetapi tanpa kita sadari itu adalah bagian tubuh yang sangat-sangat berpengaruh bagi hidup kita, bagi hidup orang lain dan lingkungan sekitar kita teman-teman.
Nah, oleh karena itu, lewat Efesus 4 ayat 29 ini menegur keras kita bagi teman-teman mahasiswa, begitupun juga dengan saya, bahwa kita harus sadar, kita harus tahu bahwa nilai-nilai Kristen itu bisa kita terapkan dalam diri kita, lewat diri kita dulu, baru lewat orang lain dan lewat orang sekitar ataupun orang terdekat kita. Kita harus menjaga mulut kita, karena perkataan kita yang tidak membangun dapat merusak mental orang lain, dapat merusak motivasi orang lain. Oleh karena itu, kita yang harus menjaga dari dalam diri kita sendiri, baru kita bisa menjaga dari orang di sekitar kita. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, hanya sekian sharing section dari saya, dari pengalaman saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.